Oke, sambil menunggu yang lain masuk, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang cerah ini kalian semua bisa bersama-sama kita bertatap muka secara online melalui Webex. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian untuk hari ini? Sehat-sehat saja ya. Kita sambil menunggu yang lainnya dari semua kelas. Ini yang sudah masuk 76. Tinggal yang lainnya. Oke. Langsung saja ya. Nah. Materi kita untuk hari ini. Oke, kita hari ini ya persiapan untuk pertemuan kita di hari Jumat. Materi yang akan saya angkat pada hari ini yaitu tentang meningkatkan kemampuan berkomunikasi lisan melalui pendekatan keterampilan proses dengan media kotak komunikasi. Kita ada 2 kali pertemuan. Hari ini awal kita pengenalan tentang apa sih media kotak komunikasi itu. Nah, ini adalah yang perlu kita angkat materi pada hari ini. Karena apa? Ada dilema kalian dalam berbicara. Ketika aku berkata, aku salah. Ketika aku diam, aku pun juga salah. Ini permasalahan yang perlu kita angkat. Nih, yang pertama yaitu adanya peserta didik, kalian sendiri tuh sering mengeluh terkait tugas yang memerlukan keterampilan komunikasi lisan. Yang kedua, kalian tuh kesulitan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, kalian sendiri itu nantinya dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan. Oke, sekarang tujuannya. Tujuannya yang pertama yaitu understanding. Nanti ada di kotak 1 ya, kotak yang pertama understanding. Itu kalian mampu berkomunikasi lisan melalui keterampilan proses dengan media kotak komunikasi. Dan yang kedua, meningkatkan sikap komunikasi atau convert. Sikap positifnya yaitu di convert. Jadi di kotak 2 nanti di convert. Itu kalian dapat berkomunikasi lisan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kalian dan motivasi kalian dalam berkomunikasi melalui media ini. Nah, sekarang apa sih Bu kotak komunikasi? Kotak komunikasi yaitu kotak yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang dituangkan dalam kertas, nanti digulung dan dimasukkan dalam kotak. Kotak komunikasi itu akan membantu kita mendapatkan sebuah pertanyaan, pernyataan, perintah yang harus dilakukan, sehingga mau tidak mau harus melakukan aktivitas komunikasi lisan. Selanjutnya, ini kotak yang pertama ya. Nanti di kotak komunikasi ini kita bagi menjadi 3, yaitu kotak understanding, convert, dan action. Untuk kotak understanding itu isinya pertanyaan-pertanyaan untuk mengembangkan pemahaman kalian sebagai peserta didik. Kalau yang untuk convert,
itu isinya pertanyaan-pertanyaan yang mengembangkan sikap positif. Terus yang ketiga, kotak action itu kotak yang berisi perintah-perintah yang harus dilakukan kalian untuk mengembangkan kemampuan unjuk kerja. Nah, ini komunikasi itu apa sih, Bu? Komunikasi itu merupakan suatu proses, artinya komunikasi itu berlangsung melalui tahapan-tahapan, bukan hanya peristiwa saja. Sedangkan komunikasi juga merupakan pengalian ide atau pesan. Berarti di dalam komunikasi ada perpindahan ide atau pesan, di mana ide atau pesan itu merupakan isi atau inti dari apa yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga, di dalam komunikasi itu ada sumber. Yang dimaksud sumber adalah orang yang menyampaikan pesan atau ide. Sumber penyampaian pesan ini yang dikenal dengan istilah komunikator. Terus selanjutnya yang keempat, dalam komunikasi ini juga ada penerima pesan. Penerima pesan ini sering dikenal dengan komunikan. Jadi seperti saya ini sebagai komunikator, kalian ini menjadi komunikan. Selanjutnya komunikasi dimaksud untuk mengubah tingkah laku bagi penerima pesan, sepertinya agar penerima pesan itu memahami apa yang dikomunikasikan. Itu berarti di dalam komunikasi ada maksud dan tujuan tertentu. Ini komunikasi diberikan menjadi dua kelompok, yaitu komunikasi verbal atau komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui penuturan dan percakapan, dan juga komunikasi non-verbal, yaitu komunikasi bukan lisan seperti gerak badan, reaksi wajah. Ada dua ya, verbal dan non-verbal. Nah, kalau menurut Purnawan Kristanto, proses komunikasi sedikitnya melibatkan 4 komponen seperti tadi. Ada komunikator, pesan, media, dan komunikan. Komunikator seperti tadi ya, sumber komunikasi seperti Bu Yeni yang memberikan materi ini termasuk komunikator. Sedangkan pesan, apa yang ingin saya berikan kepada kalian? Materi kah, tanda, ajakan, atau apa itu seperti itu yang dimaksud dengan pesan. Media itu merupakan saluran komunikasi. Melalui apa media itu? Seperti yang hari ini melalui Webex. Ya, bisa medsosnya melalui HP, melalui email, ya kan, surat kabar, TV, seperti itu. Sedangkan yang komunikan itu seperti kalian yang menerima. Misalnya kalau misalnya saya telepon kepada kalian, berarti yang menerima itu komunikannya adalah kalian. Kotak komunikasi merupakan kotak yang berisi pernyataan atau pertanyaan yang dituangkan dalam kertas, seperti tadi digulung ya. Itu merupakan alat bantu belajar atau alat peraga untuk membantu layanan bimbingan kanseling kalian. Dengan tujuan layanan tersebut yang dituangkan seperti pada standar UCA, Understanding Convert Action, maka di dalam kotak komunikasi disediakan kotak ada 3 ya. Convert tadi cuma kotak 3, terus convert kotak yang 2, yang pertama understanding, yang 3 action. Nah, ini kotaknya. Kotak yang pertama nanti ada pertanyaan dan pernyataan. Di kotak understanding itu warna merah. Jadi ada kotak understanding-nya A1, B1, A1, A2, A3, B1, B2 seperti itu. Sampai E yang berapa nanti ya. Terus yang kotak convert-nya itu warna kuning. Ingat-ingat ya. Nanti kalau misalnya saya berikan pertanyaan, nanti kan ada per kelas. Misalnya sekelas ini. Kita nanti diskusi bersama. Dalam diskusi itu menentukan ya. Nanti ada ketua kelompok per kelas diskusinya nanti ya. Itu menentukan kamu nanti ada di pertanyaan mempresentasikan atau menjawab itu di kotak yang apa. Ya. Misalnya saya bagi di kotak convert kuning. Ya, kuning yang A misalnya itu yang di kelas berapa, terus kuning yang B di kelas berapa, gitu ya. Sampai kotak action. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan kalau misalnya ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kepada tugas yang akan kita bahas di pertemuan minggu kedua. Ada pertanyaan, dibuka unmute. Kalau ada pertanyaan dibuka unmute-nya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan dibuka unmute-nya.
Silakan kalau ada pertanyaan dibuka unmute-nya. Sudah? Oke. Kalau sudah, seperti yang di Banper tadi yang sudah saya share di Banper tadi, ada permintaan kalian membawa buku tulis dan pensil. Silakan masing-masing anak, nanti ada ketua kelompoknya yang kemarin sudah saya bagi, ketua kelompoknya ya per kelas, untuk membagi tugasnya kepada teman-temannya di kelas ya. Kelompok yang pertama, tolong dicatat jangan lupa ya. Sekarang yang di kelompok kelas 9A, tugasnya itu pada tugasnya ada pada understanding. Silakan dicatat yang understanding. Understanding-nya 1, berarti A1 ya. A1, sebutkan 4 macam pekerjaan di bidang pendidikan yang memerlukan keterampilan komunikasi lisan. Selanjutnya B1. Ini masih di kelompok 9A. Hampir semua lapangan kerja selalu ada tes wawancara, sehingga kita perlu belajar cara berkomunikasi lisan dengan baik. Setuju atau tidak setuju? Beri alasannya. Nanti saya share ya, saya share untuk tugasnya. Silakan buka nanti di Google Classroom-nya masing-masing. Terus yang untuk, belum, yang C1. Praktekkan salah satu bentuk komunikasi lisan sebagai pendidik. Ini sudah yang untuk kelas 9A, kelompok kelas 9A. Sekarang yang untuk kelompok kelas 9B, A1, A2, lupa saya, A2. Sebutkan 4 macam pekerjaan di bidang hukum yang memerlukan keterampilan berkomunikasi lisan. Tadi di bidang pendidikan, yang kedua ini di bidang hukum ya, kelompok 9B. Selanjutnya B2. Kemampuan berkomunikasi lisan perlu dimiliki setiap orang normal karena membantu hubungan sosial terutama yang bergerak di bidang bisnis. Setuju atau tidak setuju? Berikan alasannya. Selanjutnya C2. Praktekkan salah satu bentuk komunikasi lisan sebagai instruktur senam. Harus ada prakteknya. Nanti dibagi silakan ya, ketua kelompoknya nanti dibagi. Selanjutnya untuk kelompok 9C, C3. Sebutkan 4 macam pekerjaan di bidang komunikasi. Di bidang seni yang memerlukan keterampilan berkomunikasi lisan. Ya. Selanjutnya ini masih banyak yang mau masuk, saya masukkan dulu. Selanjutnya B3. Banyak pekerjaan yang mengandalkan kemampuan berkomunikasi lisan. Bagaimana menurut pendapat kamu? C3. Praktekkan salah satu bentuk komunikasi lisan sebagai pemain drama atau sinetron. Jadi saya harapkan nanti ada yang praktek ya.
Nanti hari Jumat saya mohon hari Jumat nanti benar-benar dilaksanakan ya. Nanti untuk kelompok 9D A4 sebutkan 4 contoh konsep yang bekerja mengandalkan kemampuan komunikasi lisan. Ya. Itu yang untuk kelompok 9. Selanjutnya kemampuan berkomunikasi lisan perlu dimiliki sebentar. Saya akan belajar untuk menguasai kemampuan berkomunikasi lisan. Saya yakin nanti akan berguna dalam mencari pekerjaan. Selanjutnya untuk kelompok 9F A6. Apa yang dimaksud dengan public relation? B6. Praktekkan salah satu bentuk komunikasi lisan sebagai pengacara. C6. Selain kecerdasan penampilan ijazah, mendapatkan pekerjaan dibutuhkan kemampuan berbicara dengan baik. Berikan alasannya. Selanjutnya untuk kelompok 9G. Pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berkomunikasi lisan tidak bisa menjanjikan masa depan yang cerah. Setuju atau tidak? Berikan alasannya. A7. Sebutkan alat yang membantu kelancaran komunikasi terutama untuk kepentingan pekerjaan. B7. Praktekkan salah satu bentuk komunikasi lisan sebagai pembawa acara atau talk show. Selanjutnya untuk yang terakhir ya, kelompok terakhir ya. A8. Kenapa setiap melamar pekerjaan selalu ada interview? B8. Saya tertarik untuk kursus public speaking untuk menunjang cita-cita saya. Setuju atau tidak? Berikan alasannya. Selanjutnya C8. Praktekkan salah bentuk komunikasi lisan sebagai pengacara. Jangan lupa ya. Berarti nanti kalian silakan dirunding untuk kelompok di minggu depan. Yang lainnya dibuka unmute-nya, silakan dibuka unmute dan videonya semuanya. Kira-kira ada pertanyaan dari tugas kita yang akan kita bahas untuk minggu depan? Halo? Ada pertanyaan enggak? Silakan semua. Oke. Ada yang ditanyakan? Sudah semua ya? Oke, terima
kita cuma 1 jam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kalian terima materi dari Bu Yeni ada manfaat bagi kalian dan juga menjadi rujukan untuk kegiatan kita di minggu depan. Saya mohon ketua menjadi benar membagi tugas karena kita masih banyak ya. Dan kita ada pertemuan. Ya, oke. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP. Wih.